Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryani. Saya CGP Angkatan 6 dengan fasilitator Ibu Endang Yunarti Faridah dan pendamping Fakti Fitri Mahari. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yaitu dengan teknik coaching seperti sinkronis bersama rekan sejawat saya Ibu Arni Surya Siregar yang merupakan guru mata pelajaran biologi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana keadaan Ibu? Oh, luar biasa semangat. Ya, baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Ibu, Ya. di mana di sini kita akan melakukan percakapan santai mengenai kegiatan Ibu nanti. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perencanaan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, serta mengembangkan potensi Ibu sebagai guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, hari ini saya bertindak sebagai coachnya Ibu dan Ibu sebagai coach saya, di mana di sini adalah hubungan kita. Jadi Ibu bisa menceritakan hal-hal yang akan Ibu kembangkan di kelas ini pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi yang akan saya kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah mau melihat bagaimana potensi siswa kita untuk menghasilkan suatu produk Bu Sri. Ya, suatu produk yang mana nanti hasil produk ini mereka bisa mempresentasikannya. Hasil dari produk mereka itu dipresentasikan, yang mana dalam produk itu berbasis yang produk media presentasi, ya bermacam-macam kan soalnya produk media presentasi. Jadi yang saya harapkan dengan adanya kegiatan pembelajaran hari ini, selain mereka bisa membuat suatu produk, yang saya harapkan mereka mampu menggunakan IT, yaitu aplikasi Canva ya yang lagi viral, yang mana nanti bisa mereka manfaatkan setelah selesai mereka di jenjang SMA, bisa mereka buka usaha, ataupun nanti mereka setelah selesai di KBM ini bisa mereka membuat desain-desain yang mana nanti bisa mereka eksplor sendiri. Iya, baik sekali Bu Agni. Ya, kalau dari cerita Ibu Agni itu kan bahwa Ibu ingin melatih keterampilan peserta didik dengan menggunakan peningkatan kompetensi dalam bidang IT. Serta nanti diharapkan nanti menghasilkan suatu produk ya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Oke, tujuan pembelajaran di sini kan saya untuk siswa peserta didik ya. Peserta didik mampu membuat suatu produk yang mana produk itu bisa dalam bentuk PT, bentuk poster, bentuk infografis, yang mana nanti produk itu merupakan hasil dari kajian literatur mereka. Mereka kajian literatur terlebih dahulu, baru nanti mereka membuat produk. Setelah produk itu tercipta, maka mereka mampu mempresentasikan produknya. Bagaimana infografisnya yang dibuat? Apa yang di dalam informasi di infografis itu? Apa yang tersangkut di dalam informasi dalam poster? Begitu juga PPT. Selain membuat produk yang mendukung juga kan berarti mereka harus mengetahui mampu mengetahui bagaimana mereka memahami, kemudian bagaimana menyimpulkan, bagaimana mengorganisasi hasil dari kajian literatur, baik dari kelainan ya, kebetulan materinya kelainan dan gangguan pada pernapasan, dan bagaimana bahaya perilaku merokok. Selain bahaya perilaku merokok, mereka mampu mengetahui kandungan rokok itu apa yang memberikan dampak bahaya. Ya, menarik sekali Bu Agni ya, Iya. karena kan memang isu-isu tentang kesehatan, terutama kesehatan remaja termasuk dalam artian rokok ya, di mana usia anak-anak kita itu rentan sekali tuh. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana Ibu mencapainya, atau strategi apa yang Ibu akan lakukan nih untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Oke, dalam kegiatan pembelajaran ini saya menerapkan model pembelajaran yang ada pembelajaran project based learning ya, dimana project based learning ini kan bahwa mereka
siswa mampu merencanakan, merancang bagaimana produk yang akan dihasilkan. Nah, di dalam mereka merancang, baik rancangan dalam bentuk jadwal ataupun desain yang produk yang akan dihasilkan, maka disitulah nanti yang saya harapkan siswa ini berarti sudah mampu dia merencanakan dari awal bagaimana rancangan yang akan dilakukan sampai nanti finishnya hasil produknya itu yang di apa ya, maksudnya diharapkan itu adalah hasil produk yang bermakna bagi mereka sendiri. Jadi diharapkan nanti hasil produknya yang diharapkan ya Ibu ya. Iya, hasil produknya dengan adanya model ya. Ya, baik Ibu menggunakan model Model project project based learning. Artinya ada produk yang dihasilkan ya Ibu ya. Jadi produk tadi yang Ibu sampaikan yaitu berupa media. Iya, media presentasi ya. Ya, media informasi berupa infografis tadi ya. Kemudian presentasi, PPT ya, PowerPoint dan poster tadi yang Ibu sampaikan. Oke. Dengan harapan dan tujuan yang Ibu sudah rancang seperti itu, kira-kira nih hasilnya akan sesuai dengan yang Ibu harapkan atau tidak? Nah, ini kembali nanti dalam proses pembelajaran ya. Yang jelas yang saya harapkan keberhasilan ya ini dicapai. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembelajaran yang berbasis model project based learning ini artinya membebaskan peserta didik itu untuk memilih, tetapi konteksnya di dalam sini saya sebagai selaku guru membimbing atau mengarahkan bahwa yang namanya dalam proses pembelajaran ini yang diharapkan adalah suatu produk yang berbasis media presentasi. Oke, baik sekali Ibu ya, sangat menginspirasi sekali bahwa menggunakan model project based learning nanti diharapkan siswa yang Ibu ajarkan itu bisa menghasilkan suatu produk atau desain produk yang sesuai dengan Ibu harapkan gitu ya. Dan juga tentunya sesuai dengan yang mereka inginkan. Gitu. Baik Ibu, nanti saya akan bersama Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai proses pembelajaran? Oh, nanti kira-kira jam 11 Ibu. Oke, baik. Boleh saya ikut ya Ibu Boleh, ya? boleh. Oke. Nanti saya akan melihat proses pembelajaran Ibu. Saya sebagai observer saja di belakang untuk melihat proses pembelajaran Ibu. Oh, baik. Saya izin ya Ibu Iya, ya. nanti membantu saya juga untuk jalan Iya, refleksi ya, Bu. pasti Ibu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Agni Iya, atas sama-sama. waktunya. Mohon Iya. maaf mengganggu. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu Amin, ya, ya sesuai Rabbal dengan apa yang Alamin. kita harapkan. Oke, terima kasih untuk hari ini kegiatan pra observasi melalui percakapan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kita secara langsung itu bukannya rekayasa, memang benar. Ya, sekarang Ibu minta 2 orang saja ya untuk memberikan argumentasi terhadap video tersebut. Kira-kira apa? Ayo, 2 orang saja. Rokok memang menjadi salah satu penyebab penyakit berbahaya, sebut saja kanker, stroke atau bahkan impotensi. Tapi bagi mereka ahli hisap yang sudah mengonsumsi rokok dalam waktu lama, akan sangat sulit untuk menghentikan kegiatan tersebut. Padahal berhenti merokok akan berpengaruh positif pada organ tubuh. Tidak Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Agni Surya Sregar. Beliau adalah guru mata pelajaran biologi. Baik, apa kabar Ibu? Oh, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana perasaannya hari ini Wah. melakukan kegiatan PBM? Selama kegiatan KBM hari ini, terutama yang namanya project ini kan seharusnya dilakukan 2 pertemuan ya. Iya. Cuman saya rencanakan ini PJBL ini project based learning ini untuk 1 pertemuan. Memang tidak apa namanya, tidak efisien waktunya ya, karena mengingat PJBL itu kalau namanya project otomatis itu waktunya harus lebih panjang ya, Bu Sri, ya. Karena
awalnya kalau dengan media presentasi tadi ya di awal pas sebelum melakukan KBM wawancara dengan Ibu Sri kan tadi saya bilang kan kalau saya tujuan dari kegiatan ini saya diharapkan adalah produk. Ternyata setelah dilakukan ternyata yang namanya PJBL ini terutama produk yang dihasilkan itu memang tidak kita untuk kegiatan saya selanjutnya mungkin saya pikirkan selanjutnya ya bagaimana nanti pada saat merancang KBM selanjutnya yang menggunakan PJBL ataupun nanti produk yang akan diciptakan siswa ini memang harus dipertimbangkan waktunya. Pikiran saya tadi dengan aplikasi Canva yang 35 menit itu cukup. Ternyata terkendala di hal waktu mungkin dan terkendala tadi mau pada saat ngeprint tadi ya. Padahal saya sudah artinya gini, komputer yang saya sediakan itu untuk siswa pakai sudah ready yang saya siapkan. Ternyata yang namanya rencana ya kita nggak tahu ya bagaimana yang terjadi ke depan. Oke, itu baik. Iya Ibu, tadi saya juga sudah melihat Ibu pada saat mengajar sangat bagus sekali dan sudah TPACK sekali ya Bu ya, di mana siswa menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Tadi kan Ibu juga sempat menyampaikan ya di awal percakapan kita bahwa Ibu ingin melihat keterampilan peserta didik kita, di mana hasilnya adalah desain produk berupa media tadi ya, infografis, PowerPoint, kemudian ada poster. Nah, menurut Ibu gimana nih perasaannya? Sudah melihat mereka langsung mengerjakannya? Kira-kira kalau kita kasih skala nih ya, dari sebelumnya mungkin berapa nih kira-kira awalnya sebelum mereka Ibu kasih tugas ini? Kira-kira Ibu skala berapa? 1 sampai 10 deh gitu. Di awal sebelum mereka melakukan. Ya, mungkin generasi milenial sekarang ini di awal di benak pikiran saya itu mereka ini mungkin untuk menggunakan aplikasi Canva ini mungkin sudah viral, sudah sering ya di mata pelajaran lainnya. Cuman ini kan yang perlu saya capai dalam produk ini, mereka bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk memaparkan materi tadi. Materi itu kebetulan kelainan dan gangguan sistem pernapasan terkait dengan perilaku merokok ya Ibu Sri. Itu yang sangat perlu diangkat ya. Perilaku booming remaja ya. Jadi dengan adanya mereka membuat aplikasi Canva ini, mereka bisa menginformasikan secara langsung. Mereka di kelas sudah tahu dampaknya apa. Nanti mungkin bisa diinformasikan sesama mereka, apalagi terutama laki-laki ya, berbicara selayaknya mereka pergaulan. Ternyata tadi saya belajar sama Bu Agni, melihat video tadi ada saya tampilkan video paru-paru ya Bu Sri. Ternyata nanti dengan adanya video tadi itu dan menggunakan aplikasi Canva, paling setidaknya nanti mereka bisa menunjukkan ke teman lain bukan sekelasnya melalui hasil produknya. Hasil produknya nanti mereka bisa melihat, oh ternyata memang benar ya perilaku merokok itu sangat berdampak pada kesehatan. Itu tujuannya, selain bisa menghasilkan dampak secara tidak langsung begitu nanti. Diharapkan mereka bisa memberikan ilmu tersebut ke rekan-rekan yang lain ya, walaupun mungkin teman dari kelas yang berbeda. Kira-kira Ibu keterampilannya meningkat nggak nih sebelumnya gitu, keterampilan menggunakan IT-nya, kemudian keterampilan mereka mendesain, ada peningkatan nggak nih sebelumnya? Terutama sebelumnya Bu Sri, karena saya belum sejujurnya ya, belum pernah namanya menggunakan IT terkait dalam kegiatan pembelajaran ya, karena saya pengen menerapkan aplikasi Canva. Sebenarnya kan banyak ya aplikasi yang lagi viral, Assembler, Canva kan. Cuman menurut saya kalau untuk Canva ini untuk kalangan remaja itu sudah viral, sudah mampu lah. Artinya mampunya itu mungkin dalam segi pemakaian mereka sudah tahu ya fitur-fitur Canva itu apa. Tetapi dalam nanti pada saat mendesain itu yang diharapkan mereka dengan menggunakan fitur-fitur Canva itu mampu mendesain Canva tersebut, hasilnya nanti desain itu jadilah sebuah produk. Kira-kira 10 nggak nih poinnya untuk mereka? Itu nanti saya lihat lagi dari hasil produk mereka. Karena kan ada
instrumennya. Tapi ya. yang pasti ada peningkatan ya. Oh, sangat luar biasa Oke. generasi milenial sekarang ini. Iya Ibu. Terus dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu PJBL, kira-kira bagaimana Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Ibu juga menyampaikan tadi sebelumnya kepada saya bahwa sepertinya jangka waktunya gitu ya. Kira-kira nih Ibu di kegiatan selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Oke, kalau kegiatan selanjutnya tergantung konten materinya lagi dulu Bu Sri ya. Iya, oke. Kalau konten materinya ini kira-kira layak memakai PJBL, bisa dilanjutkan. Kalau kontennya tidak bisa dilanjutkan dengan PJBL, mungkin model lain ya. Kan banyak model pembelajaran lain. Sekarang artinya gini Bu Sri, kita selaku guru bisa membuat suatu rencana itu bagaimana nanti konten yang materi kita itu disampaikan sampai ya. Jadi siswa itu artinya tidak hanya mengilustrasikan, membayangkan sendiri, karena tadi kan ya namanya model sekarang cukup banyak ya. Apalagi kita dituntut sama zaman sekarang harus berbasis TPACK ya, TPK ya. Nah, artinya sangat bermanfaat sebenarnya. Sangat bermanfaat. Oke. Ya baik. Berarti Ibu akan berencana untuk menganalisis terlebih dahulu lah ya Iya. materi pembelajaran dengan model yang tepat atau Iya. sesuai yang akan digunakan. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan juga bahwa mungkin PJBL itu perlu jangka waktu yang lumayan Iya. cukup gitu ya untuk bisa mereka berekspresi, Iya. kemudian bereksplorasi terhadap desain mereka tersebut. Ya. Kemudian menurut Ibu nih gitu ya, tujuan di pembelajaran Ibu sudah tercapai belum? Oh, oke. Kalau melihat dari tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran tadi, alhamdulillah itu kalau presentasinya Ibu Sri ya 90% lah ya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti tujuan pembelajaran Ibu tercapai Ya. sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi ya, dan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di awal percakapan kita. Ya. Oke. Karena pada saat proses pembelajaran itu mereka memang tidak saya paparkan materi ya Bu Sri. Karena saya artinya membebaskan siswa itu berekspresi dengan produknya terkait dengan kajian literaturnya. Oke, kajian literaturnya mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai itu. Oke, baik Ibu Agni. Selamat atas kegiatannya yang sudah berlangsung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran buat kita bersama ya, kemudian dapat meningkatkan kompetensi kita ya. Bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Baik. Terima kasih Bu Agni Iya, sama-sama. atas kerjasamanya.